gue masih deket sama si Wenda dan juga keluarga karena ponakan-ponakan gue nyaman bersama bundanya. Alasan kenapa gue masih deket sama si Wenda dan juga keluarga karena ponakan-ponakan gue nyaman bersama bundanya. Akhirnya semua terbongkar oleh Jordi Onsu. Rahasia besar Sarwendah dan Jordi Onsu yang selama ini ditutup rapat akhirnya dibongkar. Halo para penonton analisis sengit. Selamat datang di channel Reaksi yang membahas isu-isu viral dan kontroversial yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini kita akan membahas Jordi Onsu, Sarwendah, dan isu yang kembali membuat publik heboh. Mulai dari kedekatan Jordi dengan Sarwendah, video yang beredar, sampai klaim bahwa Jordi pernah dihipnotis Uya Kuya dan disebut-sebut membongkar sesuatu yang selama ini menjadi pertanyaan publik. Yang bikin penasaran, apakah benar ada rahasia besar di balik kedekatan mereka? Atau justru semua ini hanya potongan cerita yang kemudian berkembang liar di media sosial? Apalagi setelah muncul berbagai rekaman dan pernyataan yang membuat isu ini semakin panas. Sementara hubungan Jordi dengan Ruben Onsu juga ikut menjadi sorotan. Jadi sebenarnya ada apa di balik semua kontroversi ini? Tonton videonya hingga usai karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Begitu saja oleh Jordi Onsu saat dihipnotis oleh Uya Kuya. Awal udah aku tanya-tanya kan, jadi orang terakhir kesini bawa duit berapa pak? Oh banyak, ada yang dapat berapa M gitu. Berapa M itu apa? Macam dukun gue samperin tahu. Iya sih, karena banyak kata Dasar kamu orang serakah, kamu minta uang 50 miliar. Iya. Gimana ya mbak? Saya butuh banget, jawaban gue tuh kayak iya saya butuh banget ini 50 miliar. Untuk apa uang itu? Buat usaha, saya mau pensiun cepet, saya pengen bikin rumah yang gede, saya pengen berkeluarga. Terus dia bilang, alasan kenapa gue masih deket sama si Wenda dan juga keluarga karena ponakan-ponakan gue nyaman bersama bundanya. Ponakan gue tuh pada bahagia sama bundanya. Sampai terakhir orang-orangnya tuh bilang, gila, bapak paling lama kata dia gitu di dalam 4 jam setengah. Ngapain? Karena aku tuh udah curiga kan, ini kayak sindikat nih kata gua nih. Sebelum masuk disuruh tanda tangan dulu di atas materai. Apa tuh? Jika tidak berhasil, bahwa akan tidak boleh menuntut, tidak boleh lapor polisi dan lain sebagainya dengan penuh kesadaran. Iya, kamu tanda tangan dulu deh tuh. Iya dong, iya nggak? Wah, nih dukun udah jaga-jaga nih, pinter pakai materai. Iya kan? Udah, habis bayar, transfer. Berapa tuh? 10 juta. Masya Allah 10 juta. 10 juta. Dan ternyata banyak warga-warga yang menggadaikan sawah, jual rumah tuh sampai Dijanjikannya apa itu 10 juta itu? Jadi dijanjikannya waktu awal nih, interview awal udah aku tanya-tanya kan. Jadi orang terakhir kesini bawa duit berapa pak? Oh banyak. Ada yang dapat berapa M gitu. Berapa M itu apa? Macam dukun gue samperin tahu. Iya sih, karena banyak kata Dasar kamu orang serakah, kamu minta uang 50 miliar. Iya. Gimana ya mbak? Saya butuh banget, jawaban gue tuh kayak iya saya butuh banget ini 50 miliar. Untuk apa uang itu? Buat usaha, saya mau pensiun cepet, saya pengen bikin rumah yang gede, saya pengen berkeluarga. Terus dia bilang, tapi uang sebanyak itu kata dia gitu, kamu harus menumbalkan banyak bahkan puluhan orang. nggak apa-apa kata bu. Teman-teman itu melihat bahwa Jordi itu lebih sering sama Wenda. Ini alasannya Jordi ke aku ya. Jordi, aku kasih tahu kamu ya, bagaimanapun itu Ruben itu kakakmu. Kalau misalnya ada masalah, mudah-mudahan bisa diselesaikan. Tapi sekarang kan masalahnya ini lagi panas, lagi ribut masalah anak. Jordi jawab ke aku begini, kakak, aku tahu itu. Tapi itu jawabannya Jordi saat aku tanya. Ingat ya, Ko Jordi,
ini lagi begini, jangan sampai kamu kesannya melukai hati kakakmu. Ya aku udah tahu Kak, tapi itu jawaban teman-teman ya. Kita dandanin dia, kita dandanin biar dia cakep ya, biar dia ada kelasnya gitu. Probor kita nempel juga perhiasan di tangan, kita dandanin dia yang bagus, biar cakep gitu. Biar ini, udah cakep nginjek. Kan mediatornya berhalangan. Mungkin ditunda sampai minggu depan. Sampai minggu depan. Oke. Thank you. Kita jalan lagi. Enggak lah, kan ini hakim. Ini kesian nih dia perempuan sih, kalau gua selfie deh. Guys, gawat nih. Maaf ya. Ya ada persiapannya sesuai dengan aturan dari pengadilan. Ikutin peraturan aja. Ikutin peraturan. Apa? Ya, halo, makasih banyak ya. Makasih. Tadi ya. Iya, ngobrol aja sama ayam nih. Ayam. Dorong kasih. Iya, ngobrol aja. Iya. Semua. Iya, segera memutuskan untuk. Nggak bisa. Apa? Iya, kangen aja udah lama gak ketemu Dedika udah bisa. Kangen aja kangen. Sidangnya hari ini, mediasinya hari ini tidak terlaksana karena. Terima kasih. Nanti ke Bang Minol aja semua ya. Terima kasih banyak. Oh, tapi dituding nyewa bazar gimana? Apa? Dituding nyewa bazar gimana? Iyain aja ya, iya. Iya deh. Deh kok. Dan cepet deh. Iya deh. Makasih banyak. Sama-sama. Kita kan nggak bisa memaksakan ya. Kita tadi rencananya hari ini hadir. Kedekatan antara Sarwendah dan Jordi Onsu sebenarnya bukanlah isu yang sepenuhnya baru di telinga warga. Semasa Ruben Onsu dan Sarwendah masih berstatus suami istri, Jordi Onsu dikenal sangat dekat dengan kakak iparnya sendiri tersebut. Sebagai seorang paman, Jordi Onsu kerap dilibatkan dalam berbagai urusan keluarga besar Onsu, mulai dari proyek bisnis bersama hingga momen liburan keluarga. Namun dinamika berubah drastis setelah Ruben Onsu dan Sarwendah resmi bercerai pada September tahun 2024 lalu. Isu mengenai keregangan hubungan antara Ruben Onsu dan adiknya sendiri, Jordi Onsu, sempat mencuat ke permukaan akibat perbedaan pandangan dalam menyikapi prahara rumah tangga tersebut. Publik dibuat bertanya-tanya mengapa hubungan kekeluargaan yang tadinya sangat erat mendadak berjarak. Dengan dibukanya rekaman video ini di hadapan publik, teka-teki mengenai alasan dibalik ketegangan internal keluarga besar Onsu perlahan mulai menemukan titik terang. Pihak Ruben Onsu mengindikasikan bahwa batas-batas etika kekeluargaan pasca perceraian telah dilanggar yang kemudian berdampak langsung pada rasa nyaman. Ruben sebagai mantan suami sekaligus ayah dari anak-anak mereka tidak butuh waktu lama bagi pihak Sarwendah untuk merespon langkah hukum yang dinilai sangat menyerang ranah privasi tersebut. Melalui tim kuasa hukumnya, Sarwendah mengecam keras tindakan pemutaran rekaman video pribadi dalam sebuah konferensi pers terbuka. Pihak Sarwendah menilai bahwa apa yang dilakukan oleh kubu Ruben Onsu merupakan bentuk pembunuhan karakter yang tidak relevan dengan substansi pokok perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau saya pribadi melihat keseluruhan video dan narasi yang tadi kita saksikan, satu hal yang paling terasa adalah betapa cepatnya sebuah potongan informasi bisa berubah menjadi kesimpulan besar di media sosial. Apalagi ketika yang dibicarakan adalah keluarga publik figur seperti keluarga Onsu. Sedikit saja ada video, percakapan, atau momen kedekatan yang dianggap tidak biasa, langsung muncul berbagai macam teori. Dari situlah kemudian orang-orang mulai menghubungkan satu
kejadian dengan kejadian lainnya sampai akhirnya terbentuk sebuah cerita yang seolah-olah sudah lengkap, padahal belum tentu semua bagian ceritanya benar-benar kita ketahui. Saya sendiri justru paling tertarik dengan bagian ketika muncul klaim mengenai Jordi Onsu yang disebut dihipnotis oleh Uya Kuya. Karena kalau kita perhatikan, narasi yang beredar membawa seolah-olah ada rahasia besar yang kemudian terbongkar ketika seseorang berada dalam kondisi hipnosis. Tetapi menurut saya kita tetap harus hati-hati. Jangan sampai hanya karena sebuah video dikemas dengan judul yang sangat mengagetkan, kita langsung menganggap semua yang disampaikan di dalamnya sebagai fakta yang sudah terbukti. Di dalam narasi yang kita bahas tadi pun, sebenarnya masih ada pengakuan bahwa kebenaran mengenai isu tersebut belum jelas. Jadi menurut saya, posisi kita sebagai penonton sebaiknya tetap kritis. Kemudian ada juga persoalan mengenai kedekatan Jordi Onsu dengan Sarwendah. Ini yang menurut saya memang menjadi bagian paling sensitif. Kita melihat adanya pembahasan mengenai kedekatan mereka, termasuk berbagai video yang kemudian menjadi bahan perbincangan netizen. Tetapi kedekatan seseorang dengan anggota keluarga tidak otomatis membuktikan adanya hubungan seperti yang dituduhkan oleh sebagian orang. Apalagi konteks keluarga mereka memang sudah lama dekat. Jordi juga dikenal sebagai adik Ruben dan tentu saja punya hubungan keluarga dengan Sarwendah ketika Ruben dan Sarwendah masih menjadi pasangan suami istri. Yang menurut saya membuat masalah ini semakin rumit adalah kondisi setelah Ruben Onsu dan Sarwendah resmi bercerai. Ketika status sebuah keluarga berubah, batas-batas hubungan dan cara orang berinteraksi juga bisa ikut berubah. Sesuatu yang mungkin dianggap biasa ketika mereka masih berada dalam satu lingkup keluarga, bisa saja dipandang berbeda setelah terjadi perceraian. Dan menurut saya, disinilah pentingnya kita membedakan antara apa yang terlihat oleh publik dengan apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan pribadi mereka. Saya juga cukup memahami kenapa isu ini bisa membuat netizen penasaran, karena ketika ada hubungan keluarga yang sebelumnya terlihat dekat, kemudian muncul konflik, lalu ada video-video yang memperlihatkan kedekatan tertentu, publik pasti bertanya-tanya. Apalagi kemudian muncul pernyataan dari berbagai pihak yang membuat ceritanya semakin panjang. Tetapi rasa penasaran itu jangan sampai membuat kita merasa berhak menentukan sendiri siapa yang salah dan siapa yang benar, hanya berdasarkan potongan video. Kalau saya boleh memberikan pendapat secara pribadi, justru saya melihat Ruben Onsu sebagai pihak yang berada dalam posisi sangat sulit. Terlepas dari benar atau tidaknya berbagai tudingan yang beredar, kalau seseorang berada di dalam situasi rumah tangga yang sudah berakhir, dan kemudian muncul berbagai macam spekulasi mengenai orang-orang terdekatnya, tentu itu bukan sesuatu yang mudah. Apalagi ketika persoalan tersebut sudah menjadi konsumsi publik. Menurut saya, memilih untuk tidak membuka seluruh masalah pribadi kepada masyarakat juga bisa menjadi bentuk menjaga diri dan keluarga. Namun di sisi lain, saya juga tidak ingin langsung menghakimi Jordi. Narasi yang kita lihat memang menggiring penonton untuk mempertanyakan sikap Jordi, terutama karena ada pembahasan mengenai keberpihakannya kepada Sarwendah setelah konflik keluarga tersebut. Tetapi sekali lagi, keberpihakan kepada seseorang belum otomatis membuktikan bahwa seseorang mempunyai hubungan khusus dengan orang tersebut. Bisa saja ada alasan lain yang tidak diketahui publik. Dan menurut saya, justru bagian yang tidak kita ketahui inilah yang seringkali hilang ketika sebuah isu viral. Saya juga merasa bahwa judul-judul yang sangat provokatif seperti terbongkar, rahasia besar, atau mengaku memang sangat efektif untuk membuat orang penasaran. Saya sebagai pembuat konten juga memahami bagaimana judul seperti itu bisa menarik perhatian. Tetapi sebagai penonton kita harus tetap ingat bahwa judul adalah pintu masuk, bukan bukti. Kita harus melihat isi videonya, konteksnya, siapa yang mengatakan, apa dasar pernyataannya, dan apakah ada bukti lain yang mendukung. Yang paling membuat saya tidak nyaman sebenarnya adalah ketika masalah keluarga pribadi berubah menjadi tontonan yang seolah-olah semua orang merasa berhak menghakimi. Kita boleh membahas karena mereka adalah figur publik dan informasinya memang sedang ramai, tetapi menurut saya tetap ada batas yang harus dijaga. Apalagi di dalam narasi tadi juga disebutkan adanya persoalan mengenai rekaman video pribadi yang kemudian menjadi bagian dari polemik hukum. Kalau sudah menyangkut ranah privasi, menurut saya kita harus ekstra hati-hati. Jangan sampai rasa penasaran membuat kita ikut menyebarkan sesuatu yang seharusnya tidak perlu diperluas lagi.
Kemudian mengenai proses hukum dan mediasi, menurut saya ini justru bagian yang paling penting untuk kita tunggu, karena daripada terus-menerus berdebat berdasarkan potongan video atau komentar netizen, lebih baik kita melihat bagaimana perkembangan resminya. Apalagi narasi tadi menyebutkan bahwa persoalan hak asuh anak dan proses mediasi masih berjalan. Artinya ceritanya sendiri belum benar-benar selesai. Masih ada proses yang harus dilalui oleh pihak-pihak terkait. Dan menurut saya, inilah alasan kenapa kita sebagai penonton jangan terlalu cepat membuat kesimpulan. Hari ini kita mungkin melihat satu video dan merasa, wah, ini sudah jelas. Besok bisa muncul video lain yang memberikan konteks berbeda. Lusa muncul pernyataan dari pihak yang bersangkutan. Setelah itu mungkin ada klarifikasi lagi. Jadi kalau kita sudah terlanjur mengambil kesimpulan sejak awal, kita sendiri yang akhirnya kesulitan ketika informasi baru muncul. Saya pribadi lebih memilih menunggu informasi yang lebih jelas daripada ikut memperkeruh keadaan. Bukan berarti kita tidak boleh memberikan pendapat. Justru sebagai penonton, kita tetap boleh merasa ada sesuatu yang janggal, boleh bertanya, bahkan boleh tidak setuju dengan sikap seseorang. Tetapi menurut saya ada perbedaan besar antara mengatakan saya merasa tindakan ini tidak pantas, dengan mengatakan berarti orang ini pasti melakukan sesuatu. Yang pertama adalah opini, yang kedua sudah menjadi tuduhan. Jadi kalau saya simpulkan dari video yang kita bahas hari ini, menurut saya kontroversi Jordi Onsu dan Sarwenda masih menyisakan terlalu banyak tanda tanya. Ada video, ada pernyataan, ada isu mengenai hipnosis, ada pembahasan mengenai hubungan keluarga, dan ada konflik yang memang sudah menjadi konsumsi publik. Tetapi semua potongan tersebut belum tentu otomatis menjadi satu kesimpulan yang pasti. Justru semakin ramai sebuah isu, semakin kita harus berhati-hati dalam menyikapinya. Kalau kalian bertanya kepada saya, apakah saya percaya begitu saja dengan sebuah tudingan yang beredar? Jawaban saya tentu tidak. Saya lebih memilih melihatnya sebagai sebuah isu yang sedang berkembang dan masih perlu diklarifikasi. Saya boleh merasa ada hal yang janggal, tetapi saya juga sadar bahwa saya tidak berada di dalam kehidupan pribadi mereka. Kita hanya melihat apa yang diperlihatkan kepada publik. Kalau menurut kalian sendiri, bagaimana? Apakah kalian melihat kedekatan Jordi Onsu dan Sarwenda sebagai sesuatu yang memang janggal, atau sebenarnya publik terlalu jauh menarik kesimpulan dari berbagai potongan video yang beredar? Bagaimana juga pendapat kalian mengenai isu hipnosis yang disebut-sebut membongkar rahasia tersebut? Saya benar-benar ingin tahu sudut pandang kalian. Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kita diskusikan bersama, tetapi tetap gunakan argumen dan jangan saling menyerang, karena bisa jadi ada sudut pandang yang belum saya lihat dan justru bisa menjadi bahan pembahasan kita berikutnya. Kalau kalian merasa pembahasan seperti ini menarik, jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel Analisis Sengit, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video reaksi berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, saya pamit, dan kita akan bertemu lagi di video Analisis Sengit berikutnya.